Saya pun sendiri pesimis kalau misalnya mereka akan menuruti permintaan gencatan senjata sekalipun itu datang dari PBB. Jadi ada 3 kekhawatiran utama dari konflik Sudan terhadap negara-negara tetangga yang berada di Afrika Timur dan Afrika Tengah. Yang pertama, masalah kemanusiaan seperti kelaparan dan peningkatan pengungsian. Sekarang ini konflik Sudan telah menyebabkan adanya 400.000 lebih pengungsi dari negara tersebut. Dan yang kedua, mengganggu kestabilan regional di kawasan Afrika. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting juga adalah konflik ini menekan kemajuan demokrasi yang menghambat pemberhentian atau kemudian penekanan terhadap gerakan radikalisme seperti terorisme agama. Yang pertama yang kita khawatirkan itu adanya konflik spillover di kawasan Sahel ataupun negara yang berbatasan langsung dengan Sudan. Karena konflik ini tidak hanya memunculkan krisis humaniter, tetapi juga dapat mengundang aktivitas dari grup ekstremis seperti Islamic State ataupun intervensi paramiliter asing seperti Wagner Group dari Rusia. Selain itu, RSF dalam hal ini bisa meminta bantuan eksternal kepada kedua grup tadi dan bisa saja berujung pada perdagangan senjata ilegal karena adanya senjata yang tidak diawasi ataupun dikontrol oleh pihak yang berwenang. Sebenarnya untuk mengurangi peran militer dalam pemerintahan Sudan itu sendiri tergantung kepada masyarakatnya. Tapi berhubung dengan konflik sekarang, ada baiknya atau bijaksananya bantuan luar negeri dari negara-negara maju atau dari PBB itu sendiri diberikan kepada negara Sudan. Contohnya bantuan kemanusiaan. Tujuannya adalah supaya bisa mengembalikan kestabilan sumber daya manusia di negara tersebut. Dengan sumber daya manusia yang stabil, maka pro-democratic movement atau gerakan yang mendukung demokrasi bisa dilakukan di negara tersebut sehingga mengurangi peran pemerintah. Dari saya sendiri sih kesannya mustahil ya. Karena apa? Karena dua-duanya itu datang dari badan militer atau angkatan bersenjata. Yang pertama ada Sudanese Armed Forces, yang kedua ada RSF. Nah kalau misalnya begini kan sama aja kayak kita menyuruh orang bersenjata untuk nggak nembak tanpa adanya instrumen koersif. Saya pun sendiri pesimis kalau misalnya mereka akan menuruti permintaan gencatan senjata sekalipun itu datang dari PBB. Mungkin dalam skenario hipotetikal lainnya, konflik bisa aja reda kalau misalnya ada aktor yang berperan sebagai mediator dan mau berkomitmen di dalam konflik ini atas nama intervensi kemanusiaan.